يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه القمر، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت شمس أنت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kelaksa BPD Sumatera Barat yang telah hadir bersama-sama kita di ruangan Aula BPD lantai 3 ini berkaitan dengan acara wirid mingguan yang terlaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2024 yang kita istimewa kepada Bapak Ustadz Herman Tanjung MA yang akan memberikan materi kepada kita bersama nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama mengikuti dan membaca Asmaul Husna. Nanti akan dipimpin oleh Zaki. Kepada Zaki kita persilakan. Marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita pada pagi hari ini kepada Bapak Ustadz Herman Tanjung MA. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, alhamdulillah. Karena banyak saudara-saudara kita yang telah menghadap ke Allah tak kembali sampai hari ini. Maka kita syukuri nikmat hidup
agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih titipkan kesehatan kepada kita. Sampai pagi ini Allah masih berikan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak semua orang yang punya itu. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Ada kan Bu ya? Banyak di Jamil rumah sakit banyak tu. Umur 17 udah cuci darah 2 kali seminggu. Macam-macam. Badan sehat, umur panjang, kadang tak ada waktu luang. Sampai tarawih kata tu. Apalagi kalau duduk di majlis ilmu. Padahal duduk di majlis ilmu itu satu fi sabilillah pahalanya. Yang kedua, selangkah kaki awak melangkah kemari itu naik tangga tadi itu tu. Itu pahalanya sama dengan 1 tahun puasa sunnah dan 1 tahun solat malam. Hadisnya sahih. Selangkah baru tu. Kan tak ada yang cik kaki melangkah tadi tu tak. 2 rata-rata. Berapa banyak tadi tu. Luar biasa. Alhamdulillah sampai ini Allah masih keistiqomahan hati titipkan ke kita. Istiqomah tu barik Bapak Ibu. Sangat berat. Kenapa seperti itu? Karena balasannya juga besar dijanjikan Allah, surga. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang istiqomah, yang teguh menyatakan Tuhan kami ialah Allah, maka balasannya adalah wa abasyiru bil jannah, surga. Sangat luar biasa. Jadi mari kita pelihara selalu istiqomah. Luangkan waktu, jangan cari waktu luang. Yang kadang-kadang pergi sholat jamaah, pergi wirid, dengar kajian, tak ada kata luang. Ya kalau dia cari waktu luang memang tak ada, tapi luangkan waktu. InsyaAllah ada tu. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak pimpinan, bapak-bapak pejabat yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu yang hadir rahimakumullah. Makasih Pak Acil yang telah menghubungi. Kalau di sampai kami panggilan beliau Pak Acil, di sini tak tahu lah. Oh sama. Pak Ustaz, Masya Allah. Tabarakallah khair. Alhamdulillah. Izin perkenalkan, kami sama tinggal dengan beliau di Wisma Bumi Lestari Indah di Kuranji, Kurung Gadang. Alhamdulillah istri baru 1. Mana tahu nanya-nanya kan, anak 4. Jadi balian tak? Kalau di balian kau istri 4 kau. Alhamdulillah anak yang besar tamat sekarang di Man PK Padang Panjang, laki-laki. Mohon doanya Bapak Ibu. InsyaAllah Desember nanti kalau tidak ada halangan Pak Acil berangkat ke Al-Azhar InsyaAllah studi di sana. Yang kedua kelas 3 di Man PK Padang Panjang juga, program beasiswa. Kelas nomor 3 di belakang BNPB. Kalau ini apa nih? PPBD, BNPB yang SAR. Anak iya Basarnas. Ada di belakang itu kan surau Quran, ras rumah anak soleh, pesantren surau Quran, dia di sana. Alhamdulillah udah 20 juz hafalannya, laki-laki juga. Dan yang keempat perempuan kelas 6 sekarang SD, mau masuk pondok juga. Jadi keempat-empatnya anak kita insyaallah pondok, jalur-jalur ridha Allah lah, mudah-mudahan insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat luar biasa, di mana-mana instansi kantor-kantor sekarang banyak mengadakan kegiatan dan kajian-kajian keagamaan. Memang seperti itu seharusnya. Kadang-kadang kita kan di Polda ada juga itu, Duha dan Jumat. Di Gubernuran ada juga di sana. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kajian kita mungkin tak lama. Kenapa? Bahkan ke Bakarajo. Melihat situasi dan kondisi sekarang ini, terutama kita di Sumatera Barat,
itu sangat mengerikan anak-anak dan remaja kita, yang sangat luar biasa. Ada tawuran, mungkin Bapak Ibu lah tahu juga, media sosial udah banyak itu. Ada namanya narkoba. Sedih awak mencarinya Bapak Ibu. Dan dia bangga itu, tawuran-tawuran yang seperti itu. Padahal tidak ada manfaatnya, tidak ada itu. Sangat luar biasa. Kenapa bisa itu terjadi? Nah, ini yang penting bagi kita untuk mencegahnya. Kalau tidak anak awak Bapak Ibu, setidak generasi awak, itu setidaknya. Jadi awak bukan memikir untuk pribadi, karena Rasul tidak ada pikir kayak gitu. Oh anak awak tuh, ndak anak awak, ndak keponakan awak, ndak keluarga ambo, bukan itu pikirannya. Tapi bagaimana generasi kita? Mencegahnya adalah semua itu fungsikan 3 rumah. Nah itu saja. Mungkin selesai 3 itulah tuh. 1, rumah tangga. Ternyata Bapak Ibu, rumah tangga itu sangat luar biasa pembentukan awal terhadap generasi kedepannya. Kalau dari dalam rumah tangga benar, beres, insya Allah. Untuk detailnya itu boleh Bapak Ibu lihat itu dalam Al-Quran surah Luqman, surah K31, mulai dari ayat 3 balik sampai 9 balik. Itu diajari, dibimbing, dididik, kita diarahkan bagaimana mendidik generasi-generasi kita agar lebih baik. Ada dalam Al-Quran itu. Jadi pendidikan itu sudah ada dalam Al-Quran dari awal. Bahkan kalau dalam Islam, mulai dari mencari jodoh pun. Mohon izin, mungkin ada yang gadis-gadis di sini, yang bujang-bujang, mencari jodoh pun jangan saling dapet saya. So sebut besar ayah lah tuh, enggak. Setidaknya kata Rasul ada 4 kriterianya. Tunkihul mar'ah li arba'in, nikailah wanita tuh 4. Tapi tidak titik situ tuh Pak, koma bro, syaratnya. Kok kalau sampai kok kan tidak harus kayak gitu. 1, yaitunya li jamaliha. Ini hadis ini untuk laki-laki, tapi tidak salah perempuan untuk mengamalkannya. Kegagahannya, kecantikannya. Para lu cantik, para lu konten 6 sangat kecil lah gitu kan. Jangan rendah benah loh. Karena nanti kadibawa ke undangan, kadibawa keluar, senang awak mencari, nyaman kita, damai kita. Yang terutama itu akhlak. Yang kedua, yaitunya linasabiha, turunan. Turunan yang baik-baik. Kalau di Minang namanya anak kawabako. Kamah turun ayah, kalau ndak kecucuran ke benda jadilah. Kalau ayahnya kerajonya ikut kerajo tiwari dah. Apa caranya tuh masa depan anaknya tuh. Kalau ayah kuria, anak binti-binti itu, dan hukum sunatullahnya kayak gitu. Maka penting turunan. Yang ketiga, wali nasabita, nasab keturunan tadi. 5 liha, harta itu perlu. Karena nanti setelah nikah itu tidak mungkin nidui hanya dengan cinta. Awak sayang muda, makan salah sayang tuh. Perlu yang kampe lidiniha, agama. Fasbab bizatid din, utamakan agamanya. Dia orang biasa, tapi soleh, taat dia, ambil. Dia tidak ada turunan orang-orang apa darah hijau. Darah apa tuh? Darah biru ya. Nah, betul tidak ngantuk ibu itu. Darah biru biasa-biasa saja. Kalau dia soleh, soleha, ambil. Kalau tidak rugi nantinya. Nah, jadi 4 itu. Bahkan mulai dari mencari tempat pun diajarkan oleh agama. Nanti insya Allah akan lahirlah anak-anak dan generasi yang baik, yang soleh dan solehah. Jadi rumah tangga, madrasatul ula, pendidikan utama itu al-bait, rumah tangga. Makanya kan ada pemerintah punya program 8 balik 21. Itu sebenarnya rancak tuh, sangat luar biasa. Kalau itu diamalkan, insya Allah anak tidak akan ada keluar. Jadi 8 balik 21 itu anak dengan orang tua di rumah. Kalau masuk waktu maghrib tuh,
Jangan keluar-keluar aja, jangan makan malik. Rata-rata tawuran tuh kan jam 1, jam 2, jam 3. Bahkan kemarin itu kita khutbah Jumat di Kuranji, di Jalan Tui, di Masjid Hidayah tuh Pak. Itu kaduan dari Pak RW, sangat luar biasa. Jamaah ke rumah saji, pergi sholat, hanya membawa parang pedang sepanjang-panjang kuah di simpang Ampe, Empang Tigo tuh. Itu kan sudah meresahkan. Ada kacau rumah orang yang nyepet sah, itu udah tidak baik lagi. Jadi kembali rumah tangga. Makanya fungsikan rumah tangga. Makanya di rumah tuh kalaulah tidak boleh kata ayah, jangan. Itu prinsip. Ya, awak bayi keluar sebentar. Tak bisa. Sabantanya ndak bisa. Kau dibalian papa kau pangsit kau apa ilasnya kan? Kan kalau ditolak dengan pangsit sabungkui saya. Ndak boleh. Anak itu harus patuh kepada orang tua. Karena dalam Al-Quran surah Luqman itu begitu. Ajarkan cara bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuamu. Anishkurli wali walidayka wa'il. Itu penting di dalam Al-Quran, itu mendidik, mengarahkan bagaimana agar menjadi generasi-generasi yang lebih baik. Sangat luar biasa sekarang Bapak Ibu. Kita lihat narkoba, kalau Sumatera Barat, mohon maaf Bapak Ibu, itu di Indonesia peringkat ke-6, zona merah, sangat mengerikan. Kita kan bagian dari BNN, sering mengadakan bimbingan di rumah damping BNN itu. Sangat luar biasa. Hati-hati kita. Anak-anak awak selamatkan. Jadi rumah tangga, maksimalkan dalam rumah tangga, didik dengan cara baik, bina dengan sebaik-baiknya agar dia tetap istiqomah. Makanya kuncinya kalau di rumah tangga itulah baik, lah bagus, insya Allah dia keluar akan baik. Kan mulai dari lingkaran atau lingkungan terkecil. Nyanyi ibu dulu mah. Lingkaran kecil, lingkaran dari rumah tangga dulu, baru dia ke masyarakat. Penting. Makanya orang tua kalau ada ayah menasihati anak, marah kepada anak, bahasa kitanya marah gitu kan, nasihat gitu kan, ibu jangan membela, harus dukung program ayah tuh. Jangan satu-satu ibu situ. Nyom soal bekonyong akan mencari kaduan. Kalau dapat belaan nanti antara ayah dan ibu tidak cocok, tidak sesuai lagi. Jadi rumah tangga fungsikan, maksimalkan semaksimal mungkin. Kalau tidak, Allah akan minta pertanggungjawaban. Kita Bapak Ibu tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah kalau anak bermasalah. Kan itu kata Allah, pelihara dirimu dan keluargamu. Maksudnya keluarga tuh, ya anak awak, istri awak. Jadi kalau bapak-bapak sudah rajin sholat, istri harus dibawa sholat. Kalau suami rajin dengar kajian, istri bawa kajian. Karena nanti akan dipermasalahkan. Kalau tidak sampai yang disampaikan Ustaz tadi, sampai di rumah ke istri awak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, satu. Kalau dulu kau tanya boleh Bapak Ibu. Sampai jam kode saya nanti Pak kalau terlalu lama. Satu, rumah tangga maksimalkan. Tolong maksimalkan, karena nanti kalau tidak kita khawatir kedepannya anak-anak kita akan tidak baik. Apalagi ke situasi dan kondisi sekarang, tantangan mereka banyak Bapak Ibu. Apalagi kalau lado ikut di tangannya kok. Nih, Pak, Bu, tolong mencelik kemari Pak Bu. Kalau ada kok di tangannya kok, luar biasa. Bahkan dalam penelitian, handphone ini lebih berbahaya daripada narkoba, candu. Hati-hati, apapun bisa dilakukan di sini. Makanya jangan sampai, mohon maaf Bapak Ibu, kita mencontohkan ke diri kita. Kita berenam di rumah, handphone hanya satu. Walaupun dalam kepit dulu. Sekolah pakai ini, kirim pakai ini, punya awak.
Telepon ustadznya, mohon maaf ustadz, HP cuma satu. Bila anak itu dikasih handphone, kita ngasih dia handphone kelas 3 di SMA atau di MAN. Untuk perlu, kalau tidak perlu tidak loh. Alhamdulillah keperluan dia bisa tercapai sekarang ke Al-Azhar ke Mesir. Harus seperti itu. Jadi kadang-kadang kita lakukan penelitian-penelitian, anak SD, anak TK sudah dikasih handphone. Untuk apa nunya dia? Nggak ada. Sejak 2017 TV tidak hidup di rumah lagi. Itu komitmen awak di rumah tangga tuh, tergantung di awak. Mau jadi apa kita? Anak-anak kita ke depannya harus direncanakan. Perencanaan itu perlu. Jadi rumah tangga. Yang kedua, rumah ibadah. Aiko yang jarang ini kok. Jadi perjalanan terberat itu adalah perjalanan ke masjid, rumah ibadah. Saya lihat kalau pergi sepeda pagi, apalagi kalau ada jalan santai, jam 5, jam 5:30 tuh lah barangki itu, lah siap-siap tuh. Sholat subuh tak terperhatikan. Jadi ajak anak-anak kita ke rumah ibadah, ya musola ataupun masjid, terserah apa yang dekat dengan kita. Karena rumah ibadah adalah pembentukan karakter, nilai-nilai agama. Kalau dijauhkan anak awak dari rumah ibadah, waduh, tidak ada harapan kita lagi. Siap-siap anak kita akan ke tempat lain. Itu biasa itu. Kalau anak tidak dibawa ke rumah ibadah, siap-siap anak awak dibawa ke tempat narkoba, tempat diskotik, perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Boleh bapak ibu cek ini kok, mana karamai di masjid, orang wirik di musola atau di kafe ini kok. Saya lihat saya tuh di panjang bypass itu tanggungan dong. Itu perlu bagi kita. Padahal semua kehidupan, rentang kehidupan kita ini akan dipertanggungjawabkan. Hidup itu ada yang lama dong. Paling lama itu 100 tahun. Jarang manusia yang 100 tahun. Ada pak? Jarang. Kalau ada paling cik-cik. 70, 90, 95 tahun saya tuh bantu ala tuh. Nggak semegih tuh. Jadi tidak ada yang tahan lama. 70 tahun, saya 70 tahun, saya kan kini cantik gagah-gagah tuh. Umur 70 tahun, acak-acak saya kacau tuh, takut itu. Mencari badan seorang saya takut itu. Lah bentuk tabung buah bui saya lah karipui sudah. Tidak ada. Padahal jangankan di akhirat, di alam kubur sebaru bapak ibu, di alam kubur lah ratusan tahun dah. Itu bukti sampai kini ada ulang kiamat dah. Jadi nikmat dan siksa kubur itu ada. Itulah di alam kubur. Maka sangat luar. Kalau tidak kita persiapkan sekarang, waduh sangat berbahaya sekali. Jadi yang kedua yaitunya rumah ibadah. Tolong bawa anak-anak awak, bapak ibu ke rumah ibadah, ke masjid, ke musola. Kalau awak iyo sayang ke keluarga awak. Bu, le sayang jana bu, yang punya anak wah, yang lun bahasa dulu deh. Lah ibu, ndak ada orang rumah. Oh, lagi kan? Sunatullahnya kayak gitu. Kita sayang. Kalau sayang kepada anak, kepada keluarga, tolong selamatkan dunia akhirat, jangan dunia saja. Kadang anak-anak dileskan, les matematika, les komputer, les bahasa Inggris, les ini, les itu, banyak lesnya. Kadang-kadang babi hari di les sebagai les bola, futsal, ingin jadi anak bola, wah leskan anak awak, gitu kan. Sampai lesui anak tu diles sebagai. Apakah dia sudah dileskan agamanya, ngajinya, Al-Qur'annya, hafizul Qur'an, hafizul hadisnya? Itu kan penting bagi kita. Padahal itu nak menyalamayan awak. Maningga awak siana kama mandian. Sekali awak mandinya, ndak bisa nyo mandian loh. Jangan salahkan anak. Berarti kita yang salah pola pendidikan kita dari awal. Kalau ustaz, panggil saya ustaz, iyalah dia ustaz. Tapi banyak orang mati dah. Kan piti masuk tu. Tapi ndak itu yang diinginkan.
waladun solihun itu di mana anak yang soleh? Nah itu kita tuh ada pembina kongsi di Parak-Karakah di Watas, itu 12 anak beliau. Kami tawarkan, Pak Haji, wah, kami satu dari kongsi ikut pemandian, tidak usah Ustaz, lah selesai di kami. Anak yang wajib tuh mandikan anak, keluarga, qarib namanya itu, keluarga terdekat. Jadi oleh sebab itu perlu dan sangat penting anak harus dibawa ke rumah ibadah, maka wirid, kajian agama, sholat jamaah, dan ibadah-ibadah lainnya. Sayang kalau seandainya itu kita abaikan dan kita biarkan, kadang-kadang kita lengah. Bapak Ibu, awak kini gua yang laba keluarga, iduk ko mencari untuk sia, kan untuk anak. Tapi anak ndak taben, ndak beres dia dalam masalah keagamaannya, kan rugi. Di akhir nanti kerugian yang sangat luar biasa, berat. Jadi selamatkan keluarga kita ke rumah ibadah. Kalau kita lihat orang-orang dulu, Inyek Candung, Inyek Parabe, dan macam-macam, Buya Hamka, beliau Muhammad Nasir, itu dari surau, dari rumah ibadah. Makanya kalau ada anak ke rumah ibadah yang malih, ajak bujuk. Bagaimana dia tetap rajin ke rumah ibadah? Bapak-bapak, ibu-ibu yang pengurus masjid, kalau ada anak yang ribut di masjid, jadi usih lo. Nya ada sebagian tempat lain tuh, ribut saya pulang. Tu takut nak ko. Ayo pulangnya. So wiri remaja lah panggil lo. Nona wiri remaja, rela jam 10 je. Mereka wiri ko ustaz nanti bos. Hanya tingkai saja di kadai. Mati salah kami bosi saja. Enggak ada. Rasulullah dalam syirah tidak ada pernah mengusir anak dari rumah ibadah, tidak ada. Bahkan cucu beliau naik ke pundak beliau sedang sujud ibadah tuh solat, dilamakan sujud oleh Rasul, itu ibadah. Nah, jadi bagaimana tetap kita giring, kita ajak anak-anak kita yang belum ke masjid, ajak beramai-ramai, ramaikan rumah ibadah. Yang terakhir, rumah sekolah. Rumah sekolah sangat perlu benar Bapak Ibu. Jadi rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Carilah sekolah yang betul-betul menyelamatkan anak awak selamat dunia akhirat. Bukan dunia saja. Olimpiade ini hebat, peringkat ini, ranking ini, macam-macam lah. Tetapi dia haus, jiwanya kosong. Akhirnya beko kalau jadi pejabat, beko jual negaranya, akan kerugi. Padahal penanaman dari awal. Jadi nilai-nilai agama itu sangat penting. Maka rumah sekolah itu sangat menentukan, sangat menentukan. Maka kita bangga dan kita pribadi senang anak-anak kita masuk ke sekolah agama. Karena Allah nanti akan minta pertanggungjawabannya. Jadi perlu bagi kita, alhamdulillah anak kita ke pondok pesantren semuanya, Bapak Ibu. Ada yang menuding ini pakai, oh pondok itu membuli, pondok ini tidak baik, ini mahal, ini tuh. Itu kan yang buruk yang nampak, yang elok tidak baca doh. Coba, kalau memang ada sekolah itu yang tidak baik, yang tidak benar, itu bukan sekolahnya, tapi oknum. Contoh, kalau ada di rumah Bapak Ibu manci tahu Pak? Tikus, apa ke rumah harus dibakar? Babu, harus dibakar rumah tu. Dibawa ke tinggal, enggak kan? Tapi Pak, tikusnya saja. Manci itu selamanya, belum masuk dalam kandang. Aman kan? Jadi kalau ada sekolah yang bermasalah, jangan sekolahnya yang dituding, tutup. LGBT, membuli, oknumnya saja. Sekolah jalan terus. Kalau ada umat Islam yang tidak sholat, apakah Islam yang salah? Enggak. Umatnya yang tidak benar. Jadi sekolah itu menentukan mau arah kemana. Itu lingkungan pergaulan anak. Kalau ingin anak-anak kita menjadi baik, anak yang berhasil, sukses dunia akhirat, maka mari tanamkan dari awal, sejak dini.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kalau di Minang tembaci rumah gadang, tapi kadang-kadang ini kan tidak difungsikan juga. Jadi mari kita sama-sama selalu untuk istiqomah Bapak Ibu. Berat iya bare. Nyalang tak biasa. Kalau tak biasa insya Allah tidak apa-apa. Kalau tak biasa insya Allah tidak apa-apa. Udah lancar itu. Karena anak kita memang seperti itu. Kita asuh taroi, kita didik. Bahkan anak-anak yang lain juga. Makanya kita buka rumah tahfiz. Ini tidak promosi Bapak Ibu. Buka rumah tahfiz. Karena rumah itu nanti juga akan dihisab oleh Allah. Saja yang dilakukan di rumah itu. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau amal jariyah, ingin jalan pahalanya, beli Al-Quran, salurkan ke MDA, TPQ, ke masjid, ke rumah tahfiz. Setiap huruf yang dibaca oleh orang di rumah Quran itu, di masjid itu, maka pahalanya ngalir kepada kita. Nah, kan sangat luar biasa itu. Baik, demikian saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang kau bertanya, boleh. Dalam penyampaian nambah tadi, kok kurang lama manihi, recik bawang dek kurangan, lu irono pici dek kurang kuni, atau masakan terlebih mata, maafkan anggo tentang itu. Saya dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi kok indah dijanjang amonaya, indah ditangguh homo turun, mungkin tak dorong dedopatan lupuh di kaki dan kapatah. Jadi kesimpulan, selamatkan generasi kita dari rumah tangga maksimal mungkin. Rumah ibadah, bau inyo, ajak inyo, harus dibawa, tidak bisa disuruh. Hati-hati itu Pak Ibu. Ini kadang-kadang bersuruh sebagai, tapi berikan contoh, dibawa. Awakku mendidik anakku sama aja memandian kudu. Awak masuk ke dalam air dulu, eloh kudu tu, insya Allah. Tapi ditulang kudu tu nyesi panah awak, tidak bisa. Membantiannya kau awak. Ada orang yang lawan begini, apa asal semua membayang dah, apa asal masih jik, nah, yang belian lah. Jadi bawa dia. Kemudian rumah sekolah. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomanati kepada kita dalam membina, mendidik anak dan generasi kita. Semoga kita selamat hidup dunia dan akhirat. Walafu minkum ila liqa' fasabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Silahkan waktu. Oh iya Pak. Jangan payah anak Pak. Jangan payah anak. Siapa? Jawabannya banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendengar ceramah Pak tadi. Jadi aduh dan terasus sebagai tema. Iya. Dengan Maya. Iya Pak. Aku siapa dengan Pak Uminal. Gua itu udah jauh dari Batangnya. Air hujan tuh tak mungkin tak jatuh keturunan ke situ. Ada pertanyaan gawat Pak, tapi pokok pertanyaan itu bodoh atau bahar itu menilai sesuai dengan sebenarnya Pak. Iya Pak. Tapi Muhammad tuh, tapi awak tuh elok barangnya aja Pak. Iya. Tapi umai banyak nasihatnya barangnya aja. Apa aja itu? Iya. Baru dua kaji bukan. Baik, Bapak Ibu, langsung kita jawab saja. Begini, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, alhamdulillah terima kasih. Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu bukan baik, sangat baik, super baik. Itu biidznillah, bimbingan Allah. Umatnya kan banyak yang tidak baik. Makanya kita sebagai manusia biasa, Rasul itu kan jelas ada bahasa di sana maksum, terpelihara, terbebas dari khilaf, kesalahan dan dosa. Kalau kita manusia ini pada prinsipnya, pada awalnya secara konsep, mohon maaf Bapak Ibu, seluruh manusia, bukan hanya umat Islam, seluruh manusia pada prinsip, pada konsepnya adalah fitrah, suci, baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasul. Setiap manusia yang dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan suci, bersih, fitrah. Orang tuanya ialah menjadikan anak ini Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Itu lanjutan hadisnya itu.
Jadi oleh sebab itu, kenapa tidak ada Islam di sana? Karena dia sudah fitratul Islam. Itu maksudnya. Maka karena anak-anak umat-umat itu bagaimana banyak yang tidak baik akhlaknya, perangainya, karakternya. Satu, kita manusia biasa harus berusaha dengan semaksimal mungkin mengarah kepada yang lebih baik. Berusaha untuk sholat, berusaha untuk ngaji, berusaha untuk nambah ilmu, berusaha untuk taat. Itu usaha kita. Ingat Bapak Ibu, manusia hanya wajib usaha. Ingat itu. Hasil hak Allah, bukan hak kita. Hasil hak Allah. Naiklah kapayah wajah ni ku enjo orang kapiyah tu ndak ambo kamu manje ke puncak bukit wah mati di ayah gadang, mati dalam kekufuran. Anak siapa tu? Nabi Nuh alaihi salam. Ayahnya elok banah taat ke Allah, tapi anaknya bah itulah yang hidayah tadi itu. Jadi usaha dulu. Ayah lah berusaha nak solat, nak baik. Usaha setidak yang 3 tadi itu. Usaha kita dulu. Kalaulah maksimal usaha kita, baru faiza azamta fatawakkal, serahkan ke Allah. Hasil itu hak Allah, bukan kita. Usaha itu adalah kita. Maksimalkan. Itu kadang-kadang usaha manusia itu yang tidak maksimal. Lado pengajian di rumah saji disuruh wan tak baik. Lah masuk waktu sholat lawan tak sholat. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu yang tak sholat itu meninggal dia, tidak pernah dia sholat seumur hidup, meninggal dia, itu tidak usah disolatkan. Taubah 8b. Wala tusalli ala ahadin matan abadah. Janganlah kamu solatkan sekali-kali ini mayat ini jenazah apabila dia mati selama-lamanya. 1. Wala taqum ala qabrihi, tidak boleh tagak di atas kuburannya. 2. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasul, dia telah kufur kepada Allah dan Rasul. Wa matu wa hum fasiqun, dia mati dalam keadaan fasik. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu kita maksimalkan usaha dulu. Itu yang perlu. La maksimal usaha lebih dayohoa ndak doh ledok baru serahkan. Ndak bisa tawakal, mau tawakal salah tawakal ndak bisa kayak gitu. Kamu dengan apa ke sini? Kata Khalifah, dengan onta ya Tuan Khalifah. Onta mana? Tuh, udah diikat belum? Belum. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. KBN untuk itu dulu. Lari hijaunya baru tawakal. Jadi kalau pakai kerajo itu kunci dulu rumah, matiin kompor dulu, kunci mobil, kunci motor, nyala yang saya dia po di maliang, baru tawakal Pak. Karena sudah usaha maksimal. Jadi usaha maksimal itu yang penting. Tidak bisa kita qanaah dalam keburukan. Qanaah itu artinya menerima apa adanya dalam keburukan, tidak bisa. Harus usaha. Ya Pak, mohon maaf Pak, mudah-mudahan tidak memuaskan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Karena waktu kita sudah melalui mungkin satu pertanyaan saja yang kita buka pada pagi hari ini. Ya. Marilah kita bersama menguatkan keluarga kita, dan semoga majelis wirid ini bisa menambah ilmu. Amin. Kita bersama dan kemudian mempererat silaturahmi kita dan ketahuan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk acara selanjutnya mari kita minta waktu sambutan atau arahan dari Bapak Kalaksa kepada Bapak Kalaksa, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas tausiahnya pagi ini. Jadi sama dengan anak Pak Ustadz, Pak ini juga minggu depan mau ngantar anaknya ke kuliah di Al-Azhar. Masya Allah, Allah Akbar. Alhamdulillah. Kemudian Pak Jipi kata? Malah Perjuangan. Selamat baru pulang umroh Pak. Alhamdulillah, barakallah. Latihannya masih ada. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Amin. Ya. Jadi 3R tadi itu seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan, itu adalah hal yang selalu disampaikan oleh Pak Gubernur
dalam setiap ceramah dimanapun beliau memberikan tausiah, rumah ibadah, rumah sekolah, rumah tangga itu adalah selalu menjadi konsen beliau. Pada hari ini ada 75 juta orang atau sekitar 27% penduduk Indonesia yang kategori Gen Z ya. Statistik menunjukkan banyak owner perusahaan tak mau memperkerjakan Gen Z itu. Kenapa? Karena pemaleh, Pak. Iya. Anak seperti ini nih, nggak suka dia dengan ceramah-ceramah seperti kita nih, Pak. Masya Allah. Ini suka apa? Kecuali di sini. Nggak suka ya. Jadi mereka hidup lahir itu ketika dunia sudah modern seperti kita. Kita dulu hidup, saya, Pak Ilham mungkin ya, Pak Indra, sekolah tuh paling jalan kaki, berkilo-kilo. Nah, beda dengan sekarang. Jadi kata mereka, para owner itu, Gen Z hari ini adalah generasi pemaleh, pemalas. Nah, stigma itu yang mesti dirubah. Mulai dari tadi dari Pak EF. Saya sepakat betul. Kalau misalnya ada anak-anak yang keluar jam 2 jam 3 malam, itu memang orang tuanya selarang. Ngapain keluar jam 2 malam, jam 3 malam? Jadi memang awalnya adalah rumah tangga. Betul itu. Rumah tangga itulah kita lah yang harus pegang anak kita. Tidak ada orang lain. Nah, stigma pemaleh tadi itu mesti dihilangkan karena memang berbeda kurun waktu. Ada 3 dimensi lebih yang membedakan kita dengan mereka. Jadi nggak salah juga kalau dikatakan generasi pemaleh. Semuanya bisa mereka lakukan dengan genggaman tangan itu. Baiklah, untuk sempurnanya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengaminkan doa nanti akan dibawa oleh Bapak Ustadz kepada Bapak Ustadz Herman Tanjung MA. Bersama-sama kita ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma kafi Muhammad wa syafaati Muhammad wa karamati Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takulu wa na'idan li awalina wa akhirina wa yatammin warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma a'inna bil iman wa amisna bil iman wa syunna bil iman wa adkhilil jannata ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarid dunya wa syaril akhirah. Ghafarallahu wa lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi hab lana ya Allah minas Ya Rasul